Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kita akan belajar lagi. Kali ini kita akan belajar tentang gambaran pernikahan. Kita bicara di segmen pernikahan. Kalau kita memperhatikan sebelumnya, pernikahan digambarkan seperti orang bermain badminton ganda campuran. Kita akan lihat bagian yang kedua. Pernikahan digambarkan seperti orang naik sampan, tetapi berdua. Sampan yang saya maksud ya adalah sampan perahu kecil, di mana posisi sebelah kanan suaminya, sebelah kiri istrinya, masing-masing membawa dayung. Masing-masing membawa dayung. Jadi sampan berdua, naik sampan berdua. Kita akan lihat, kita akan dramatisir seperti apa orang naik sampan berdua. Kemudian kita akan tarik itu dalam pernikahan. Dan perhatikan poin-poinnya, menyenangkan sekali. Yang pertama, ketika orang mau naik sampan berdua, apa yang ditentukan? Tujuan. Persis seperti pernikahan. Tujuannya apa? Mau apa? Mau dapatkan apa? Mau memberikan apa dalam pernikahan mereka kelak? Jadi tujuan. Sama tujuan. Kemudian perhatikan. Menariknya tentang naik sampan berdua. Ketika naik sampan berdua, saya tanya kepada saudara. Untuk sampan ini lurus, apa yang harus dilakukan oleh kedua orang ini? Wah, tinggal mendayung saja, Pak. Oh ya? Mendayung seperti apa? Ya mendayung sesuai kekuatannya, Pak. Oh iya? Kenapa, Pak? Bukankah kalau dua orang mendayung sesuai dengan kekuatannya, maka sampannya akan maju lurus? Tidak, loh, saudara. Tidak. Karena begini, contoh nih ya. Kekuatan fisik pria dengan wanita umumnya kuat mana? Kuat pria dong. Lalu kalau mereka sepakat, kita akan di ujung sana tujuan kita. Sementara sungai itu tadinya lurus kemudian bercabang. Kita akan yang sungai yang arah kanan itu, di sanalah kita akan berhenti. Bicara soal tujuan, sepakat. Kemudian, nah kita akan lurus dulu ya. Kita akan lurus dulu ya. Maka sang suami akan mengatakan kepada istrinya, kamu coba dayung dulu dong. Loh kok aku yang dayung dulu? Aku mau lihat kekuatanmu. Maka sang istri mulai mendayung. Kekuatannya apakah sekuat suaminya? Kita gambarkan aja tidak. Jadi sang istri mulai mendayung. Ketika sang istri mulai mendayung dan suaminya tidak dengan sekuat tenaga mendayung, apa yang terjadi? Istrinya sebelah kiri mendayung. Maka perahu itu, ya sampan itu akan maju, tapi lebih condong ke kanan. Mengapa? Karena suaminya tidak dengan kekuatan yang seimbang. Kalau sang istri ini dibiarkan mendayung terus, maka sampannya ini bukan lurus, tapi belok ke kanan. Paham? Nah, seperti inilah pernikahan. Ketika tujuan sudah ditetapkan, tapi kemudian ada salah satu pihak yang dominan, yang otoriter. Tidak sampai tujuan. Mengapa? Karena pernikahan mesti seimbang. Mesti sepakat. Jadi kalau umpamanya istrinya ngotot terus dengan kekuatannya dan suaminya pasif diam, maka
perahu atau sampan pernikahan mereka tidak lurus tapi ke kanan. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah sang suami harus mengimbanginya dengan mulai mendayung, menyesuaikan kekuatan istrinya, mengimbanginya. Ketika sang suami mulai mendayung sambil memperhatikan kekuatan istrinya, maka perahu atau sampan yang tadinya ke arah belok kanan, pelan-pelan mulai lurus. Nah, kemudian ketika mulai lurus, sang suami tahu bahwa oh ini kekuatan yang cukup untuk mengimbangi istriku. Dalam pernikahan sama. Perhatikan. Pria dalam membangun hubungan jauh lebih kaku secara umum ya dibandingkan perempuan. Jadi kalau kamu menemukan suamimu itu kaku dengan anggota keluargamu, sepertinya tidak bisa terlalu dekat, itu biasa. Itu biasa. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Ya, kamu mesti mencairkan suasana. Yang pertama, di rumah engkau ngomong ke suamimu, "Pak, jangan begitulah. Kalau lagi diajak omong sama keluargaku, jangan begitu, menyendiri. Coba ngomonglah." Lah, aku ngomong apa? Keluargamu itu topiknya aneh-aneh. Nanti aku temani, Pak. Nanti aku temani untuk ngomong dengan keluargaku. Itu menyeimbangkan dayungnya. Mengapa? Karena suamimu kaku. Engkau mendampinginya. Supaya apa? Sampan pernikahanmu bisa berjalan lurus. Begitu juga sebaliknya. Kalau kamu tahu bahwa istrimu ini ya, punya kekuatan yang dominan untuk mengatur. Bahkan mengatur semuanya diatur. Dari rumah, dari mobil, dari anak-anak, semuanya diatur. Begitu rupa, sampai kemudian kamu sebagai suaminya, sebagai papa dari anak-anakmu sepertinya pasif, dikalahkan. Maka saatnya untuk apa? Duduk bersama, bukan ini saatnya untuk apa? Ngambil dayung dan pukulkan ke istrimu. Jangan. Seperti film kartun nanti. Jangan. Ketika kamu rasa bahwa ini sudah terlalu dominan, maka kamu mesti ngomong. Ngomong kapan? Ngomong ketika rileks. Jangan ngomong ketika punya masalah. Nanti tambah tajam. Sekali lagi, kalau mau bicara sesuatu, kesalahan atau usulan, lebih baik dalam suasana santai. Bukan ketika masalahnya itu muncul. Ngobrol dengan istri ketika berdua, bahkan ketika sebelum tidur lah. Coba ngomong, "Ma, kita bicara ya, keluarga kita ya, rumah tangga kita. Nggak ada apa-apa. Gini nih, aku kasihan sama mama, ngatur banyak hal. Anak-anak, rumah tangga kita, bahkan urusan yang kecil-kecil mama ambil alih semuanya, kasihan. Kalau papa bantu gimana?" Istilahnya merendah loh ini. Papa bantu, bukan papa ambil alih. Kalau papa bantu gimana? Karena dia tahu istrinya ini gampang tersinggung, sehingga bahasanya harus tepat. Kemudian istrinya mengatakan, "Yang mana?" Karena suaminya ini bicaranya nyaman, yang mana? Ya ini perhatikan ya, urusan rumah nih. Urusan rumah ini kan mama kasihan lah ngurusi rumah ini itu. Aku bantu ya. Loh yang mana? Lalu sang suaminya bicara, "Ini loh urusan yang belakang, kebersihan dan segala macamnya. Nanti aku yang urus ya. Aku yang hubungi tukang, aku yang dampingi," gitu. Maka sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya yang terjadi adalah menyeimbangkan. Dominasi yang begitu kuat mulai dikurangi, tapi dengan pembicaraan yang baik, diseimbangkan. Lalu perhatikan,
Ini kita sedang berbicara soal supaya sampannya itu lurus. Nah, sekarang ada yang menarik. Ketika mereka sudah jalan lurus, ternyata di depan itu ada batu yang cukup besar yang harus dihindari. Menghindarinya gampang, ke kiri atau ke kanan. Hanya begitu aja. Tapi yang diperlukan adalah kesepakatan. Bukan masalah siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih benar. Kesepakatan. Dilihat. Mereka berdua melihat. Lalu tanya nih. Sang suami tanya, kalau kita ke kanan aja, Mama setuju nggak? Kalau istrinya melihat bahwa ke kanan juga lebih gampang, maka tinggal mengatakannya, baik Pak, setuju, kita ke kanan. Nah, pernikahan sama. Ketika sedang menghadapi masalah yang harus diselesaikan, bangun kesepakatan. Ini mau kemana arahnya? Karena bagaimananya itu nanti. Yang penting arahnya yang mana ini? Ketika sang suami mengatakan kita ke kanan ya, kemudian yang istri mengatakan baik Pak, mereka sepakat. Nah, ini pernikahan, membangun kesepakatan pada saat itu yang terbaik. Terus berikutnya, maka kesepakatan harus dilatih. Kemudian mereka mulai ini menetapkan bahwa ke kanan. Apa yang harus dilakukan? Maka yang harus dilakukan adalah sang suami harus mengurangi kekuatan mendayungnya. Bahkan dia mulai diam. Untuk apa? Membiarkan istrinya mendayung sehingga perahu mereka bergeser ke kanan. Sesuai dengan kesepakatan. Pernikahan sama. Ketika engkau sudah sepakat, tahu bagian masing-masing. Tahu kapan diam, tahu kapan bergerak. Tahu kapan bicara, tahu kapan untuk diam. Tahu kapan bertindak, tahu kapan untuk menunggu. Jadi ketika sang suami diam, sang istri mendayung. Ketika mendayung, menghindari akan batu yang di depannya. Maka sepakat tahu momen yang tepat, sang suami akan mulai mendayung. Dan istrinya diam. Mengapa? Karena perahunya sudah bergeser ke kanan. Apa yang dilakukan? Sang suami harus mendayung sehingga kekuatannya akan menggeser perahu ini lurus. Ketika perahunya sudah melewati akan batu ini, sang suami mulai mendayung, maka kan seperti ini, mulai bergeser begini. Kalau untuk lurus, sang istri harus mendayung lagi. Sebab kalau suaminya mendayung terus, ini hanya berputar mengelilingi batu ini. Maka ketika sang suami ini mendayung, mulai bergeser ke kiri dan melewati batu, sang istri mulai mendayung. Sang suami mengurangi kekuatannya dan mereka lurus lagi. Itulah pernikahan. Kesepakatan, kerjasama, saling mengerti, saling memahami. Saling tolong-menolong, satu tujuan. Gambaran pernikahan. Seperti dua orang yang naik sampan berdua. Menarik sekali. Kita akan lanjutkan di gambaran berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Hai keluarga Indonesia, mau cari tahu lagi tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing? Kalian bisa lihat di video-video lainnya. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, dan juga klik tombol bell supaya kalian tetap update di channel ini.